Pemirsa, pemerintah daerah diminta untuk mencari alternatif pembiayaan infrastruktur selain dari APBD, mulai dari penerbitan obligasi, land capture value, maupun sarana pembiayaan lain. Hal ini penting untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang akan mendorong perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen akselerasi pertumbuhan ekonomi terus menjadi komitmen pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun atau setara 42%. Pemerintah daerah pun diminta untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah selain dari APBD, baik melalui penerbitan obligasi, land capture value, maupun sarana pembiayaan lainnya. BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan PT Sarana Multi Infrastruktur pun berupaya melakukan transformasi menjadi Development Finance Institution atau DFI bagi pemerintah daerah dengan fungsi layaknya Bank Dunia yang akan lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan ke berbagai wilayah di Indonesia. Kita lagi dalam proses transformasi menjadi suatu, kalau bahasa kerennya itu kan DFI ya, Development Financial Institution. Analogi yang sering dipakai kepada kami itu adalah mini World Bank. Apa sih? World Bank, sebagaimana kita ketahui, adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bantuan ke pemerintah, ke negara-negara. Nah, kita ini dianalogikan skala kecilnya. Kami memberikan pembiayaan kepada pemda-pemda. Kabupaten Gianyar, Bali merupakan salah satu pemerintah daerah yang mendapatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur dari PT SMI. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar merupakan salah satu proyek infrastruktur yang mengakses fasilitas pembiayaan dari PT SMI sejak tahun 2016 dengan total pembiayaan sebesar Rp327,8 miliar. Dengan adanya dana dari PT SMI ini melalui BEN, jadi di sana ada pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan, ada manfaat sosialnya, tenaga kerja juga waktu itu harus dibatasi, tenaga kerja lokal ya Pak Kadis ya, harus kita berapa tenaga kerja lokal yang diadopsi, yang dimanfaatkan dalam pembangunan ini. Kita rencanakan di tahun 2026, sedangkan perencanaannya pun sudah jadi di kami di Sanjiwani sudah jadi. Nah, dengan anggaran total sekitar 60 miliar kalau nggak salah yang itu. Nah, itu pun kita juga minta koordinasi dengan pihak Pemda. Kalau seandainya Pemda bisa mensupport itu ya kami minta dari Pemda. Kalau enggak mungkin akan ada koordinasi ya dengan bidang-bidang terkait ya. Dari pengembangan di tahun 2016, RSUD Sanjiwani mampu menambah layanan poliklinik dari 18 unit menjadi 29 unit dan memperbanyak jumlah kapasitas tempat tidur. Sejak dilakukan pengembangan bertahap, RSUD Sanjiwani mencatat kenaikan jumlah kunjungan rawat jalan sebesar 61,5%. Tidak hanya itu, pendapatan rumah sakit ini juga tumbuh signifikan sebesar 192,55 dari tahun 2019 hingga 2023. Dari Bali, Aisyah Miadinar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.